Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Kaulah sukacita. Mari semuanya bersorak, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari semua, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Yang percaya bahwa Dia sungguh baik, nyanyi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, hanya Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Saya mau dengar lebih keras. Haleluya, haleluya. Kami bersorak. Mari semuanya lompat bagi Dia. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku layakan kasih-Mu. Mari semuanya bernari bagi Dia. Kau setia Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Hanya Yesus kau di dalamku. Hanya Yesus kau di dalamku. Ku layakan. Come on, give us louder for God. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku layakan, haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini. Sebelum kita dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Kota Ambon, Minggu 23 Juli 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juli 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp14.658.000. Syukur sebesar Rp3.921.000. Persepuluhan sebesar Rp7.073.000 dan sarana fisik sebesar Rp154.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 Juli 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.818.500. Syukur sebesar Rp940.000. Persepuluhan sebesar Rp300.000 dan sarana fisik sebesar Rp312.000. Kebaktian Minggu 23 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Chris Lawalata. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Beta Bara. Pembacaan Alkitab dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian adalah Dion Matita Putih dan Ongen Pati Walapia. Lagu prosesi masuk para pelayan, 2 Sahabat Lama nomor 130, bait 1 dan bait yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, 2 Sahabat Lama nomor 150. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 30 Juli 2023 adalah nyanyian Jemaat GPM. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 23 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Sekretaris Pendeta M Takaria MSI.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita di sore ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Dengarlah nats pembimbing kita. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-17. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Sehingga juga
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Saudara jemaat yang kekasih, dengarlah anugerah pengampunan dosa dari Allah. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Demikian petunjuk hidup baru. Cinta kasihku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Pembacaan ini akan kita baca secara berbalas. Saya ayatnya yang ganjil, jemaat membaca ayatnya yang genap. Setelah pembacaan firman, kita bersama-sama menyanyikan nyanyian aklamasi haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Keluaran 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, mari kita baca judul secara bersama-sama. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firon kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya,
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, haleluya, shalom. Saya kira hari ini kita memiliki suasana sukacita yang spesial. Sebab tidak saja hari ini menjadi hari kemenangan Allah bagi kita selaku orang percaya, tetapi bertepatan di hari Minggu 23 Juli 2023 ini, kita juga sama-sama merayakan Hari Anak Nasional yang ke-39. Dan oleh karena itu kita harus dengan hati yang tulus, penuh kecintaan, kita harus memberi apresiasi bagi anak-anak kita. Penuh kasih sayang kita harus menyatakannya sebab mereka layak untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian kehidupan sebagai hak hidup dari anak-anak itu. Cinta kasih, ketulusan adalah yang wajar kita berikan. Dan oleh karena itu untuk anak-anakku yang kekasih, selamat Hari Anak. Semoga sukacita menjadi berkelimpahan di hidupmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita dituntun oleh nats bimbing kita yang saya memilih dari Keluaran pasal pertama ayat 17, saya membacakannya lagi bagi kita semua. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Sebuah pernyataan dan perbuatan yang sesungguhnya didasari hanya atas takut akan Allah. Walaupun di dalam realitas kekinian belum tentu sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab tidak harus mengeksekusi, tidak harus melaksanakan apa yang menjadi perintah raja. Mustahil kalau sekarang ini ada seorang yang dengan terang-terangan menyatakan tidak melakukan apa yang menjadi perintah raja itu, atau pemimpin, ataupun orang yang lebih tinggi darinya. Sebab pasti resikonya kita sudah tahu. Kalau itu karena jabatan bisa hilang, karena itu kepercayaan bisa hilang, dan banyak hal yang bisa ditimbulkan atas ketidaktaatan melaksanakan sebuah perintah. Jemaat yang diberkati Tuhan, minggu ini kita sama-sama memahami hidup bersama yang ramah dan peduli kepada anak. Dan tepat kalau memang tema Hari Anak Nasional yang ke-39 yang kita juga mengalami dan merasakannya hari ini, dengan menyambutkan sebuah narasi anak terlindungi, Indonesia maju. Frase ini mau menegaskan bahwa ada sesuatu yang harus dinyatakan dan dilakukan di tengah-tengah hidup bersama dengan anak-anak. Saya kira anak-anak menjadi realitas di mana-mana saja. Anak di dalam keluarga, anak-anak di jalanan, bahkan anak-anak disabilitas, anak-anak sebagai pekerja, anak-anak sebagai pengemis,
anak-anak yang ada di pasar, bahkan anak-anak di perusahaan yang kehilangan kehangatan orang tua. Bahkan ada anak-anak yang juga dengan HIV/AIDS. Dan itulah anak-anak. Mereka itu menjadi bagian realitas yang hidup kekinian di Indonesia, tetapi juga bagi kita di Maluku. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diinspirasikan oleh tema mingguan kita, hidup bersama yang ramah dan peduli kepada anak? Seberapa besar persentase kebersamaan hidup di tengah-tengah keluarga rumah tangga yang menjaminkan anak-anak yang disebut dengan status mereka itu mendapatkan apa yang menjadi bagian hak mereka? Saya kira kalau memang kita merilis data-data yang bisa menyebutkan tindak kekerasan kepada anak, mungkin kita bisa tidak menyebutkannya. Karena ada begitu banyak hal tindak kekerasan yang presentasinya mungkin jauh dari menurun. Tetapi itu realitas. Kekerasan itu di mana? Ya mulai dari rumah tangga. Kekerasan itu di mana? Di mana saja anak-anak itu ada, mereka senantiasa dihimpit dengan begitu banyak ancaman yang membuat mereka sulit mendapatkan jaminan hak hidup itu sebagaimana layaknya mereka adalah milik pusaka Allah. Itu sebagai orang Kristen kita menyatakannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita lihat apa yang menjadi bagian dari realitas teks kita hari ini. Dalam bacaan kita Keluaran pasal 1 ayat pertama hingga 22, minimal ada 3 hal yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, anak-anak dipandang sebagai ancaman persoalan sosial. Kalau kita mendapatkan informasi mulai dari 7 orang saja, adik kakak bersaudara. Kemudian mereka bertambah-tambah menjadi sangat banyak, dan ketika Yusuf tidak ada lagi, kenyataan pertumbuhan orang Israel itu melebihi apa yang menjadi perkiraan orang Mesir. Dan oleh karena itu dia dilihat sebagai sebuah ancaman persoalan sosial. Timbul kecemburuan antara penduduk asli Mesir dan pendatang yang disebut Israel. Kalau soal cemburu-cemburu, saya kira apakah realitas kita kekinian juga sudah terlepas dari persoalan seperti itu? Antara mungkin yang bisa dapat saya sebutkan antara minoritas dan mayoritas. Apa yang bisa dilaksanakan dan dirasakan dalam kondisi itu juga dirasakan kala itu. Dan itu realitas yang tidak mungkin terhindar sepanjang hidup masih ada. Hal yang kedua, masalah politik. Orang Israel menjadi ancaman bagi pemerintah Mesir ketika populasi mereka semakin bertambah. Saya kira apakah memang kita orang-orang Kristen akan menjadi ancaman di tengah-tengah kehidupan kebangsaan? Kalau kita memahami hidup bersama, dalam kebersamaan itu di dalam lingkup-lingkup kenegaraan negara Kesatuan Republik Indonesia, saya kira mungkin tidak. Tetapi apakah itu juga menjadi bagian realitas kehidupan kita bersama? Mungkin ya. Dan itu yang bisa kita rasakan. Kalau terbentuknya negara ini mungkin kita 3%. Dan kalau Bapak Ibu yang berdinamika di dalam kehidupan realitas yang menembutkan data angka, saya kira di atas 30% kekinian kita. Apakah kecemburuan itu juga tidak mempengaruhi situasi politik yang ada di dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara, termasuk juga di dalam wilayah kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus kita juga ada di Maluku. Masalah yang ketiga adalah masalah ekonomi. Beban ekonomi akan bertambah jika para budak tidak lagi menjadi budak kalau mereka sudah memberontak untuk mendapatkan status mereka yang baru. Dan itu ancaman bagi orang Mesir. Saya kira berkaitan dengan persoalan kerja, hal yang mungkin juga menjadi pergumulan bersama di realitas kekinian hari ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Mesir? Pasti ada strategi. Strategi pertama adalah merekayasa persoalan-persoalan kelahiran dan pertumbuhan popularitas. Dan itu dilakukan melalui perintah raja kepada setiap orang, teristimewa orang yang sangat dekat dengan anak itu. Kalau istilah Sifra dan Pua menjadi orang-orang yang dalam status sangat dekat di dalam proses-proses membantu terjadinya kehidupan baru melalui kelahiran. Status bidan, saya kira praktek-praktek yang sekarang mungkin jauh dari hal itu. Tetapi itu mereka dekat untuk mengancam kehidupan.
Dan saya kira Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, itu strategi. Saya tidak tahu dalam kaitan dengan tanggung jawab kita membangun bersama kehidupan dan hidup bersama-sama yang menghadirkan sukacita di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga, rumah tangga, masyarakat kita juga. Apakah mesti terpelihara praktek-praktek yang sama di dalam penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atas perintah dan eksekusi tanggung jawab jabatan untuk menghadirkan kehidupan dan berpihak kepada kehidupan, termasuk juga anak-anak yang hari ini kita rayakan hari ulang tahun secara nasional itu. Struktur penopang digunakan untuk membangun rekayasa. Teks kita menjelaskan secara tegas, para bidan dipakai untuk bisa mengeksekusi. Kalau yang lahir itu laki-laki, kamu harus bunuh. Tetapi kalau perempuan, biarkan mereka hidup. Saudara-saudara kekasih, di dalam konteks kehidupan seperti itu, apa yang disuarakan oleh para nabi? Mereka menyuarakan bahwa Allah adalah Allah yang pro kepada hidup. Allah yang memiliki hak hidup. Dan oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa membatasi apa yang menjadi hak hidup manusia, termasuk anak-anak itu. Kalau kondisi kita saat ini dalam realitas yang bisa disebutkan, kita disebut sebagai orang-orang bergereja. Di mana posisi kita sebagai gereja? Gereja yang tidak hanya kita lihat sebagai bagian dari lembaga. Gereja yang tidak kita lihat sebagai bagian dari personal, pekerja atau kawan sekerja Allah, para pekarya. Tetapi gereja juga tidak dilihat sebagai orang-orang atau umat, sebagai bagian daripada keutuhan persekutuan itu. Tetapi kita harus menyatakan posisi dan keberadaan gereja yang mengaku percaya kepada Allah yang dulu seperti juga Allah yang sekarang tidak pernah berubah itu, yang memiliki hak atas hak hidup untuk kita melaksanakan di kehidupan kita, tidak saja kepada anak, tetapi atas hidup itu, hidup siapapun, hidup apapun, hidup di mana saja, hak hidup itu harus menjadi yang ditegakkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah yang dipercaya oleh gereja dan orang percaya saat ini adalah Allah yang sama pula. Dikala Israel menghadapi situasi yang sama, yang kala itu dipandang, Allah tidak memandang jabatan. Dan oleh karena itu bukan soal Sufra dan Pua menjadi bidan. Sebab kehendak Allah mampu menggunakan siapa saja, dengan cara apa saja untuk menyatakan kehidupan itu tetap dipertahankan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi cara Allah untuk melakukannya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut saya para bidan itu tidak penting. Sebab Allah bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi mitra karya penyelamatannya. Tidak hanya orang Israel atau orang-orang Kristen saat ini. Narator mengatakan bahwa tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Perspektifnya adalah hanya satu, takut akan Allah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, atas dasar takut akan Allah itu, mereka tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka, tetapi mereka membiarkan anak-anak dan bayi-bayi itu hidup. Jadi Allah bekerja melalui siapa saja untuk memelihara kehidupan, anak-anak maupun perempuan, bahkan setiap orang yang lemah dalam perspektif pandangan kita masing-masing. Karena itu penting sekali untuk mengetahui kehendak Allah setiap saat agar kita dijadikan sebagai kaki tangan Allah untuk memerangi kejahatan atas kemanusiaan oleh siapa dan apapun, bahkan demi apapun di kehidupan ini. Orang-orang yang berjuang memelihara kehidupan orang lain atau sesama, hidupnya pun dalam pemeliharaan Allah. Kekuasaan apapun tidak mampu untuk menyentuh hidup mereka, dan mereka juga dianugerahi hikmat dari Allah untuk menghadapi kekuasaan yang sementara dihadapi. Kalau para bidan yang disebut di dalam bacaan kita juga mengingatkan kita agar melindungi anak-anak, karena setiap saat mereka terancam dalam seluruh status yang disebutkan tadi. Bahkan di masa kini, orang-orang yang paling dekat seperti orang tua, baik mama maupun papa, serta adik atau kakak, bisa saja tidak terhindar dari perbuatan yang bisa saja mengancam anak-anak itu. Apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan? Di masa kini, rumah mungkin bisa tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi seorang anak.
Di rumah itu banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Baik tidak dibiayai untuk sekolah, dipaksa mencari uang, dicaci maki, diterlantarkan, ataupun berbagai macam perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya melanggar hak hidup anak itu sendiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau setiap orang percaya memahami takut akan Allah, maka ia harus membuat orang berani mengambil keputusan dan berpihak pada kehidupan sekaligus siap menghadapi resiko hidup itu. Sebagaimana kedua bidan itu menghadapinya. Kalau kita memahami perspektif takut akan Allah menjadi bagian hidup kita, haruslah membuat kita sebagai orang percaya krisis terhadap perintah. Entah perintah atasan, entah perintah pimpinan, entahkah perintah-perintah regulasi yang direkayasa, ataupun juga bisa saja ada aturan-aturan yang diselewengkan untuk menghadirkan kehidupan itu. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 20 dan 21 membuktikan bahwa hidup para pejuang hak hidup anak-anak atau hak hidup orang yang lemah itu tidak sia-sia di mata Allah. Allah tidak hanya melindungi hidup mereka dari kekuasaan yang serakah, tetapi memberkati anak cucu mereka. Itu jaminan bagi setiap orang yang melakukan apapun tugas dan peran, sekecil apapun dia, dimanapun ia melaksanakannya, jaminannya adalah hidup bagi anak cucu. Tetapi memberkati tidak saja itu, tetapi juga hal ini adalah harapan dan berkat bagi orang-orang dan lembaga-lembaga sosial serta keagamaan, bahkan pun pemerintah yang berpihak pada kehidupan, termasuk anak-anak dan setiap orang yang dipandang lemah dalam seluruh kehidupan. Menjadi gereja yang ramah anak, menjadi jemaat yang ramah anak, menjadi pekerja-pekerja sosial yang peduli dengan persoalan anak, tetapi juga persoalan-persoalan kehidupan, memang tidaklah mudah. Sebab mereka harus berhadapan dengan banyak tantangan, baik dari dalam tetapi juga tantangan-tantangan yang bersifat kelembagaan, dari keluarga, dari masyarakat, tetapi juga dari institusi keagamaan kita. Tetapi tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi apapun tantangan itu, karena pekerjaan mulia itu diberkati oleh Allah. Jangan pernah berhenti karena uang. Jangan pernah berhenti karena kuasa. Jangan pernah berhenti berjuang untuk hidup karena jabatan dan ancaman. Sebab kalau dua orang bidan itu juga memahami ancaman yang sama, tetapi tidak pernah takut terhadap ancaman itu, karena Allah berpihak pada perjuangan dan apa yang mereka kerjakan. Dan berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup mereka. Itu pun jaminan bagi kita yang melakukan kebaikan bagi Allah dalam seluruh peran-peran dan fungsi kita di tengah-tengah hidup ini. Di samping itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kekasih, Sifra dan Puat juga mendidik kita untuk memperjuangkan hak-hak hidup, termasuk seorang anak dan semua orang di dalam kehidupan yang lemah, dengan cara kekerasan. Mereka melawan penguasa bukan dengan kekuasaan atau arogan. Mereka tidak menggunakan cara yang kasar, tetapi cerdas komunikasi, cerdas kerjasama dalam keberanian dan keyakinan untuk berjuang secara bersama. Cara mereka memberi inspirasi bahwa gerakan anti kekerasan juga adalah sesuatu yang efektif untuk menciptakan keadilan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita akan memasuki realitas kerja kita dalam usbu yang baru, dalam realitas dan kenyataan keseharian. Apa yang harus kita maknai di minggu ini di dalam perspektif hidup bersama yang berkeadilan, bersama dan peduli kepada anak. Apa yang kita akan lakukan untuk membangun hidup bersama yang baik dan berkualitas, perbuatan baik dan berkualitas. Saya kira hanya bisa kita lakukan kalaupun kita memahami dalam perspektif iman yang sama, bahwa takut akan Allah akan memberanikan kita
akan menyanggupkan kita melakukan perkara-perkara besar di kehidupan melalui karya dan juang bersama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat, sejemput kita semua berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah hidup ini, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengar pujian yang dipersembahkan oleh solois Dion Matita Putih memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat malam Bapak Ibu dan juga Bapak Saudara semua. Shalom. Semoga pujian yang saya bawakan di malam hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Jiwa
bahagia yang sejati, di manakah dapat ku temui? Hanya satu pribadi buat hatiku terkagum oleh cinta dan penerimaan. Yesus, kau jawaban dari semua gundah ku rasa. Yesus, kau penghibur dari setiap tetesan air mata. Kau segalanya bagiku. Jiwa terus mencari bahagia yang sejati, di manakah dapat ku temui? Hanya satu pribadi buat hatiku terkagum oleh cinta dan penerimaan. Yesus, kau jawaban dari semua gundah ku rasa. Yesus, kau penghibur dari setiap tetesan air mata. Kau segalanya bagiku. Kau melihat, kau mendengar, takkan kau abaikan. Kau mengerti, kau merasa semua pergumulanku. Yesus, kau jawaban dari semua gundah ku rasa. Yesus, kau penghibur dari setiap tetesan air mata. Kau segalanya bagiku. Dari semua gundah ku rasa. Yesus, kau penghibur dari setiap tetesan air mata. Kau segalanya bagiku. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, kesempatan diberikan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita bagi Allah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah mengurniakan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Ada
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengar pujian persembahan oleh solois Bung Ongen Pati Wailapia. Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kiranya satu buah pujian yang beta bawakan dapat menjadi berkat dan penguatan bagi ketemu semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib,
Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dalam keyakinan percaya kita, mari kita menghadap Allah di dalam doa syafaat. Kita berdoa, ya Allah, Tuhan pencipta, kami menyembah-Mu dalam Yesus, Tuhan penyelamat dan penebus dosa. Kami percaya Dikau dalam Roh Kudus yang menjadikan segala sesuatu dan menyatakannya jadi. Bahkan persekutuan yang bersekutu ini dijadikan oleh Tuhan. Kami menyembah Tuhan dalam iman dan percaya kami, menyerahkan seluruh hidup ini bagi Allah yang menuntun kami sejak kami lahir. Ketika kami dimungkinkan oleh Allah mengabdi, berkarya, bahkan ketika kami dipercayakan oleh Tuhan memasuki masa-masa tahun hidup yang Tuhan anugerahkan di hidup ini sampai kekinian, bahkan dalam iman dan percaya itu pula, kami meyakini penyertaan-Mu untuk hari hidup ke depan yang bagi kami terrahasia, tetapi Allah yang penuh mujizat mampu menyingkapkan kerahasiaan itu bagi kami. Atas dasar firman-Mu yang kami dengar, saat ini kami mau menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup ini sambil bersyukur. Ketika Tuhan menyatakan pemeliharaan, Tuhan memberikan keberhasilan, Tuhan menyanggupkan kami menjalani pertambahan setahun usia, baik kelahiran kami maupun pernikahan-pernikahan, tetapi juga dalam berbagai keberhasilan-keberhasilan dalam talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Di ruang-ruang pengabdian, di ruang-ruang kerja, bahkan dalam seluruh tanggung jawab kami, mulai dari dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, tetapi juga kami sebagai anak-anak. Kami menyadari sungguh kami berhadapan dengan begitu banyak hal yang harus kami jalani, tetapi dalam iman bersama Tuhan, kami akan sanggup menjalaninya. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersujud padamu, memohon Engkau menguasai hati kami dan hidup ini, supaya di dalam kenyataan kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab yang harus kami jalani bersama dengan Tuhan, kami menjadi orang-orang tidak ragu, kami menjadi orang-orang yang tidak bimbang, tetapi kami percaya sungguh bahwa Allah sanggup melakukan segala hal dalam seluruh kehidupan ini. Seluruh pekerjaan-pekerjaan dengan tugas jabatan kami sebagai pimpinan pada dinas, instansi dan lembaga, TNI dan Polri, bahkan dalam lingkup-lingkup kerja yang harus kami kerjakan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan oleh karena itu di dalam kuasa kasih-Mu, kami mempertaruhkan seluruh kerja, tugas dan pengabdian kami dalam pengambilan keputusan yang sulit, tetapi Tuhan mampu menyelesaikannya untuk kami lakukan. Apapun yang harus kami hadapi dalam kerja-kerja kami, yang kami yakini menghadirkan berkat di tengah-tengah hidup dan keluarga kami, bahkan menghidupi orang banyak, kami percaya Tuhan sanggup melakukannya. Dan oleh karena itu biarlah Tuhan datanglah, kuasai hidup kami, supaya ketika kami berseru kepadamu, Engkau menggenapi janji-Mu. Sebab kami percaya janji-Mu adalah kekal dan amin. Engkau menyatakan bagi kami yang mengetok pintu dibukakan. Engkau menyatakan bagi kami yang meminta kepadanya akan diberi. Dan Engkau telah menyatakan yang mencari akan mendapat. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mengetuk pintu kasih-Mu. Kami mencari Engkau. Kami meminta kepadamu Allah. Nyatakanlah kuasa-Mu untuk menguasai hidup kami. Kami mau berdoa bagi semua yang Tuhan berikan bagi kami, istri, suami, anak-anak kami. Engkau berkati mereka bersama dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Bahkan bersama orang tua, bersama sanak saudara, bersama dengan semua orang yang kami hidupi. Tuhan menyatakan kehendak berkat-Mu. Kami tahu sungguh Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang belum kami bisa sanggup selesaikan. Dan oleh karena itu Allah, berikanlah kami jalan keluar atas iman dan harapan kami, bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan oleh karena itu Bapa, berkenanlah Tuhan menyelesaikan seluruh perkara-perkara kami,
beban-beban hidup kami yang sementara kami jalani, kami menyerahkannya untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan kepada kami generasi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Engkau berkati mereka dalam tumbuh dan kembang mereka. Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka. Dalam setiap jenjang studi dan pendidikan yang sementara mereka geluti. Baik mereka yang ada bersama kami, tetapi juga mereka yang terpisah jauh dari seluruh kehidupan ini karena studi dan pendidikan itu. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, kasih-Mu pun pula akan dinyatakan bagi anak-anak kekasih kami dalam pergumulan bersama dalam studi dan pendidikan. Ya Tuhan Allah kami yakin sungguh Engkau menciptakan tubuh ini dengan kefanaannya. Dan ketika tubuh ini sakit, baik kami yang sementara berdoa, tetapi kekasih-kekasih kami yang sementara dirawat di rumah-rumah mereka ataupun di rumah-rumah sakit, kami percaya bagi Allah dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus, kami tidak punya kekuatan untuk melenyapkan dan menyembuhkan, tetapi kami punya iman bersama dengan mereka yang beriman. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan, Tuhan punya kuasa untuk melenyapkan penderitaan dan sakit. Dan oleh karena itu Bapa di sorga, jangan mempermalukan iman kami dan iman mereka. Jadilah kehendak-Mu atas mereka, oleh jamahan kuasa-Mu mereka mendapatkan mujizat kesembuhan yang daripada Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Kami mau berdoa Tuhan Allah bagi kehidupan bersama para janda duda, yatim piatu, anak-anak miskin dan orang-orang terlantar. Kami yakin sungguh Engkau berpihak pada mereka, dan oleh karena itu kami mendoakan mereka pun mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi mereka. Genapi janji-Mu ya Tuhan dalam seluruh kenyataan kuasa-Mu. Kami mau berdoa untuk pekerjaan dan tugas yang harus kami hadapi. Biarlah Tuhan mendahului kami, supaya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang kami lakukan, Engkau tetap bersama-sama apapun pekerjaan itu, dimanapun kami melakukannya, seberapa besar risiko yang harus kami hadapi. Sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami, Engkau juga menyertai kami dalam seluruh tugas pengabdian dan kerja. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk seluruh aparat TNI dan Polri dalam seluruh tugas-tugas bersama, menghadirkan kenyamanan, kestabilan di dalam kehidupan bersama di negara ini, tetapi juga di tengah-tengah daerah ini, dalam berbagai dinamika politik yang sementara terjadi. Kami yakin sungguh Tuhan tidak pernah akan memecah belahkan kehidupan orang-orang yang beriman, tetapi Tuhan akan mempersatukan dan mengkokohkannya dengan cara dan rencana-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, segala rancangan-rancangan kejahatan oleh sesama, oleh manusia, oleh apapun, Tuhan jauhkan daripada kami, supaya kami menjalani hidup ini dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan mendengar setiap kami yang sementara berdoa. Tuhan mendengar kami setiap orang yang sementara menyampaikan seruan dan permintaan. Di tengah-tengah syafaat ini kami bermohon, Engkau jawab dengan kehendak-Mu, supaya Tuhan dimuliakan dari waktu ke lepas waktu. Kami mau berdoa dan bersyukur bersama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, yang oleh keperkenaan Tuhan bersama-sama dengan mereka melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab bagi generasi anak-anak, tetapi juga teristimewa baku dapat pengasuh tingkat klasis Kota Ambon yang telah terselesaikan. Tanggung jawab pembinaan spiritualitas ini Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan oleh karena itu atas perkenan Tuhan, semua yang dilaksanakan akan bermakna untuk mewujudkan kehidupan yang berkenan kepadamu dalam seluruh peran, tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang mengasuh, membimbing dan membina generasi anak-anak Tuhan dalam takut akan Tuhan, tetapi juga beretika dan bermoral dan berspiritualitas yang berkenan kepadamu ya Bapa. Semua penyelenggara kami serahkan untuk Tuhan dalam tugas-tugas bersama. Hari ini Tuhan, Engkau berkenan menyertai kami untuk melaksanakan pelayanan bersama di gedung gereja Maranatha ini. Seluruh komponen pelayanan kebaktian kami serahkan untuk Tuhan. Singers, tim band Maranatha, penata sound system dan multimedia, majelis yang bertugas, majelis jemaat GPM Ora et Labora, dan majelis jemaat GPM Betabara, kami serahkan untuk Bapak bersama seluruh para kolektan, kostor, majelis pekerja klasis Kota Ambon, para solois. Biarlah kebaktian ini menjadi sukacita bagi kami, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami sambil bermohon, ampunilah kami jika dalam seluruh perayaan kebaktian ini ada yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Engkau berkati kami. Bapa, marilah datang dan dengar doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan tidak dengan nama lain,
tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga, Tuhan mendengar kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, menyambut pengutusan dan janji penyertaan Tuhan, saya menyambut jemaat berdiri. Dua Sahabat Lama 150 bait pertama dan ketiga, kita puji Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu arahkan hidup dan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kebaktian kita selesai, Bapak Ibu, silakan duduk berdoa syukur. Atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.